Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi saya Iis Official ya. Di kali ini saya ingin membahas teman-teman mau kerja ke luar negeri itu apa syaratnya dan apa yang harus kita siapkan ya teman-teman. Yaitu seperti saya ini kerja di Taiwan, jaga lansia itu nenek saya kerja itu jaga. Pertama-tama saya siapkan itu metal ya teman-teman ya. Jadi kerja di luar negeri itu kan minimal itu 2 tahun ya, kalau di Hong Kong, kalau di Taiwan itu 3 tahun. Jadi di sini kita tuh mental kita tuh harus siap teman-teman, jangan setengah-tengah. Jadi sini tuh mental itu nomor satu ya, karena kalau mental kita gitu kurang kuat, jadi takutnya di negara orang itu kita trauma atau depresi atau gimana. Jadi mental itu harus kita siapkan sematang mungkin ya teman-teman. Jangan cuma kita punya ke luar negeri tapi cuma setengah-setengah ya, nanti akan menjadi fatal akhirnya ya. Yang kedua yaitu surat izin keluarga ya teman-teman. Kalau kita sudah menikah, kita minta izin ke suami ya, kalau kita itu bagi PRT ya. Terus kalau kita belum nikah masih gadis, kita minta izin ke orang tua ya. Ini wajib teman-teman. Jadi kita nanti kalau ada gugatan apapun itu ada tertera kalau kita sudah ada izin keluarga kita ya. Jadi kerja di luar itu tidak main-main, harus benar-benar identitas dan izin resmi dari keluarga yang mengizinkan kita kerja ke luar negeri ya. Jadi di sini teman-teman paham ya, harus siap mental dan minta izin ke keluarga yang bersangkutan ya. Di sini pihak PT nanti akan menyimpan biodata kita itu seperti itu ya. Terus yang ketiga itu apa teman-teman ya? Punya inisiatif ya. Jadi apa itu punya inisiatif? Yaitu kita itu tanpa disuruh-suruh ya. Kita suruh-suruh itu kita punya inisiatif kerja ya, atau inisiatif apapun itu harus kita miliki ya. Jangan disuruh-suruh gitu ya. Maksudnya gitu ya. Terus apa ya dokumen yang harus kita siapkan ya teman-teman ya? Ada apa ya teman-teman? Dokumen yang harus kita siapkan yaitu ya KK ya, atau kartu keluarga, KTP ya, minimal kita itu umurnya kalau keluar negeri itu 21 ke atas sampai 35 tahun ya teman-teman ya. 35 ke atas nggak masalah, yang penting punya atau X atau pernah kerja ke luar negeri, jadi punya pengalaman ya teman-teman. Terus apa tuh KTP ya, KTP tadi ya. Terus status, maksudnya surat status itu janda atau gadis itu harus ada ya. Terus ijazah terakhir itu harus ada juga ya teman-teman. Terus SKCK ya, SKCK itu surat keterangan baik dari kantor polisi. Kalau kita pernah melakukan kriminal itu juga tidak boleh ya, kita itu SKCK juga penting. Terus akte kelahiran ya, akte kelahiran kita ya. Terus paspor terakhir ya. Untuk paspor terakhir ini apa gunanya? Kalau kita pernah keluar negeri, jadi kita itu harus menunjukkan paspor terakhir. Di sini paspor terakhir itu membantu kita untuk mempermudah atau mempercepat proses kita menjadi TKW di negara tujuan ya teman-teman. Kalau saya di Taiwan ya, jatah nenek. Terus kita tuh nggak usah repot-repot. Kalau sudah ek ya, kita itu tinggal mengulang ya, karena kita sudah pengalaman ya. Aku belajar sih masih, tapi itu nggak seperti yang non. Kalau non itu kan non-stop ya, non-stop biasanya tuh. Terus yang kelima teman-teman, kalau kita meter kita sudah siap ya, surat-surat keluarga sudah ada, terus dokumen sudah siap ya, yang saya sebutkan tadi ya. Terus kita itu biasanya medical atau check up ya teman-teman ya, itu ada periksa mata, fisik dan badan ya. Pokoknya ada seperti kalau medical check up ya teman, mata ya, terus dokter periksa seluruh badan ya, terus ronsen, terus pengambilan tes darah ya, gitu darahnya itu. Kalau sudah kita fit ya, kalau kita semua udah lancar, udah nggak ada keluhan untuk kesehatan kita, jadi kita masuk ke PT ya. Untuk DPT ini kita di sini mulai kita mengikuti pelajaran ya. Mungkin kalau non kita itu harus mengikuti pelajaran yaitu
bahasa, terus apa itu seperti kita praktek-praktek bagaimana cara mengurus lansia, karena kedominan ya kerja di luar negeri atau di Taiwan itu kebanyakan menjaga lansia. Jadi di situ kita digembleng bagaimana cara memandikan lansia, cara mungkin ngasih makan, sodan, terus bagaimana mengangkat kursi roda, dan banyak lagi teman-teman bagaimana cara mensetrika baju, cuci baju. Dan di sini kita harus menuruti kata lause yang ada di PT ya teman-teman. Jadi di sini di luar negeri itu tidak mudah, tapi juga tidak sulit, tergantung kita ya. Mungkin kalau segi bahasa teman-teman ya, kalau segi bahasa biasanya ya pertama kali di PT dengan di Taiwan itu beda. Cuma kita di PT itu kita intinya saja. Jadi kalau kita sudah sampai di negara tujuan, tahu apa yang majikan apa itu omongin gitu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman jangan takut, karena orang Cina ya, kalau kita baru masuk itu kan kita juga terkejut karena orangnya keras, tapi itu nggak keras sih mas, suaranya begitu. Jadi kan kita itu harus siapkan mental itu, takutnya mental kita drop ya teman-teman ya. Terus di Taiwan atau di negara lain itu kan kita kontraknya itu paling paling sedikit itu kan 2 tahun ya. Kalau di Taiwan itu 3 tahun. Jadi di sini itu kita mental harus siap. Jadi siap mental itu nomor satu ya teman-teman. Di sini jangan berpikir uang gajinya apa itu puluhan juta, tapi kita berkorban meninggal keluarga itu juga bertahun-tahun. Terus biasanya itu majikan itu suka orang yang dari TKW yang ada di Indonesia, karena itu Indonesia itu ini inisiatifnya sangat tinggi dan rajin ya daripada negara-negara lain ya. Mungkin Indonesia itu juga apa itu gajinya lebih rendah daripada teman-teman lain ya. Kalau masalah itu nggak masalah, penting kan majikannya itu suka kalau menjaga pasien dengan baik gitu aja teman-teman ya. Di sini paham ya. Terus teman-teman di sini jangan, kalau di rumah majikan ya, kalau apa nggak, mungkin kita kalau sehari 2 hari kan takut. Jadi kalau orang luar negeri itu teman-teman, kalau kita nggak tahu kita tanya itu dia lebih senang. Kalau kita pura-pura pinter tapi nggak tahu, itu majikan itu akan murka teman-teman. Jadi di sini teman-teman kalau punya niat luar negeri ya, kalau mungkin kita bahasanya pas-pasan, terus kita mau mengerjakan apa itu nggak tahu, jadi kita di sini kita tanya teman-teman. Jadi kalau kita sering-sering tanya, jadi kita tuh tahu teman-teman. Aku dulu juga gitu teman-teman. Dulu 9 tahun ya, kalau di Taipei itu bahasanya kan di bahasa Mandarin ya teman-teman. Terus sekarang saya 5 tahun jaga nenek itu jaga apa tuh bahasanya Tai. Jadi kan gitu. Terus biasanya kalau udah belajar ya teman-teman, mungkin minimal itu 3 sampai 5 bulan tergantung nasib kita ya teman-teman. Kalau kita sudah mendekati TETO, kita diadakan tes ujian, yaitu ujian tulis dan ujian praktek ya. Kalau ujian bahasa itu juga kita digembleng, karena kita harus punya sertifikat ya, sertifikat kelulusan. Kalau kita sudah punya sertifikat kelulusan ya, terus kita itu mengajukan TETO ya. TETO itu udah dekat untuk masa penerbangan ya. Kalau sudah TETO ya kita apa itu mengajukan, biasanya kita itu kalau di Taiwan itu kan kalau TKW itu kan biasanya kan potong gaji. Potong gaji itu kita harus buka banking ya. Banking itu ada Cinatra, ada apa, tergantung PT mana yang kita mau meminjam uang tadi ya. Di situ kita kalau sudah ya kita adakan PAP ya. Kalau PAP itu akhir pemberangkatan kerja ya, di situ kita itu udah jadwal kerja di terbang di negara tujuan ya. Di sini kita mulai mengembleng teman-teman ya. Ingat ya teman-teman, untuk baru ya, kalau bahasa di PT sama bahasa di Taiwan itu beda, cuma itu apa perkiraan aja ya. Kalau kita itu kira-kira gini, tahu nyambung apa yang majikan tanyakan gitu. Jadi di sini kalau kita nggak tahu, biasanya itu kita tunjuk-tunjuk gini-gini tuh lama-lama tahu. Yang penting kita punya inisiatif bertanya ya teman, jangan malu bertanya. Nanti kalau malu bertanya,
Karena kalau bahasa Mandarin atau bahasa Hokkien itu kan ada banyak miripnya, tapi itu beda artinya ya. Di sini teman-teman paham ya teman-teman ya. Tetap semangat, jangan takut ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dilancarkan apa yang teman-teman inginkan ya teman-teman ya. Insya Allah mudah kalau kita bisa mengambil lajeng majikan ya. Insya Allah itu akan enak teman-teman. Walaupun biasanya kalau udah satu kontrakan itu berapa kontrakan tambah gitu kayak saya teman-teman udah 14 tahun ya teman-teman. Insya Allah ini mau pulang atau mau tambah nggak tahu. Yang penting ini jalani apa adanya dulu ya. Pokoknya sehat terus dan terus masih komunikasi sama keluarga yang kita tinggalkan ya. Dan ini di sini teman-teman harus siap mental ya. Siap mentalnya harus kuat ya. Jangan